Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkolis Hakim dari kelas F5 Psikologi Eksperimen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara memodifikasi salah satu paradigma eksperimen, yaitu NBAC. Maka dari itu, pertama kita membuka terlebih dahulu software PsychoPy, kemudian kita buka file dari paradigma NBAC yang telah kita siapkan. NBAC sendiri merupakan salah satu bentuk tes memori yang mengukur ingatan seseorang apabila diberikan informasi dalam jangka waktu yang pendek. Baik, selanjutnya telah tertera di layar bahwa paradigma NBAC yang telah kita siapkan sudah dapat ditampilkan. Terdiri atas 6 rutin, yaitu instruksi 1, trial, transisi, instruksi 2, main, dan end. Kemudian langkah pertama setelah NBAC terbuka, saya akan menambahkan key response berupa space pada bagian end. Hal ini dikarenakan device yang saya gunakan, keyboard bagian tombol ESC tidak dapat dioperasikan, supaya nanti ketika kita run dan udah ada di bagian end, dapat di close. Nah, kemudian bisa kita klik untuk di run. Nah, selanjutnya telah tertera di layar, instruksi pertama, selamat datang di eksperimen memori. Pada tugas pertama ini Anda akan diperlihatkan rangkaian huruf-huruf secara cepat. Anda diminta untuk berkonsentrasi pada setiap huruf yang muncul dan menekan tombol spasi jika Anda melihat huruf yang sama dengan dua huruf sebelumnya. Selain itu, Anda tidak perlu merespon apapun, misalnya huruf yang tampil adalah CTPTN. Jadi pada kasus ini merupakan contoh dari to-back, di mana akan ada huruf kedua, yaitu T, yang sebelumnya telah muncul dengan selisih dua huruf sebelumnya. Jadi T yang kedua terletak setelah P, dan T yang pertama terletak sebelum P. Jadi ada satu huruf yang memisahkan antara T pertama dengan T kedua. Pengulangan ini terjadi setelah dua huruf. Itu merupakan pola dari to-back. Baik, berikut ini adalah huruf-huruf yang muncul dari skema to-back. Maka, sesuai dengan instruksi yang telah diberikan, peserta atau partisipan di sini diminta untuk mengklik spasi setiap huruf yang sama muncul untuk kedua kalinya dengan jarak satu huruf pemisah, atau huruf pertama yang muncul kembali setelah dua huruf. Baik, selanjutnya kita disajikan dengan skema three-back, yang mana susunan hurufnya juga secara acak dan secara cepat ditampilkan secara bergantian, di mana di sini peserta diminta untuk menekan spasi apabila melihat huruf yang sama dengan tiga huruf sebelumnya. Jadi pada contoh kasus ini, huruf yang sama adalah T pada bagian kedua setelah N, tepatnya pada huruf kelima, karena sama dengan T yang ada pada huruf kedua. Jadi ada dua huruf pemisah, yaitu P dan N. Jadi three-back itu diulang ketika huruf telah muncul dan muncul kembali di urutan 3 setelahnya. Baik, berikut ini adalah huruf-huruf yang muncul pada skema three-back, di mana peserta sesuai dengan instruksinya akan diminta untuk mengklik spasi setiap melihat huruf kedua yang muncul kedua kalinya setelah muncul untuk pertama kalinya dengan selisih 3 huruf sebelumnya. Jadi akan ada jeda dua huruf yang berbeda dari huruf yang sama. Misal T tadi dipisahkan dengan MR kemudian T.
Baik, itu tadi adalah tampilan dari prototype NBAC yang akan kita modifikasi. Namun sebelum itu kita akan melakukan setting terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mempersonifikasi terlebih dahulu warna dari background atau screen sesuai dengan preferensi masing-masing. Di sini saya akan memilih warna chestnut. Langkah selanjutnya kita akan mengubah eksperimen info, yang mana itu bisa kita akses di bagian basic. Baik, di bagian basic ini kita akan mengubah eksperimen info menggunakan bahasa Indonesia, partisipan menjadi partisipan, session menjadi sesi, dan kita tambahkan tanggal. Kemudian di data ini juga bisa kita sesuaikan untuk penamaannya agar tidak terjadi error. Disesuaikan dengan eksperimen info yang telah kita ubah tadi. Berikutnya kita akan mulai memodifikasi paradigma dari rutin yang tercantum di NBAC. Mulai dari instruksi 1, kita akan memodifikasi tampilan instruksinya. Karena tadi background warna dari instruksinya masih berwarna hitam, seperti ini. Oke, ini. Nah, saya sudah menyiapkan modifikasi yang disesuaikan dengan warna background yaitu chestnut. Ini dia. Dan instruksi 1 ini akan mengarah ke trial yang mana akan kita modifikasi dari 2 back menjadi 3 back. Jadi instruksinya akan seperti yang tertera tadi. Kita input terlebih dahulu gambarnya pada bagian image seperti yang telah dilakukan di layar. Kita klik OK untuk dapat menginput. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke rutin trial. Seperti ini tampilan untuk rutin trial terdiri dari fixation, test, dan key response. Nah, di bagian teks ini kita tulis coding dari parameternya yaitu this letter. Kemudian key response di sini kita hanya menulis space karena itu yang hanya kita perbolehkan di dalam instruksi. Kemudian kita masuk ke loop. Nah, di loop ini ada beberapa hal yang perlu kita modifikasi, tapi kita cek terlebih dahulu. Bahwasanya di sini ada 5 condition, number of repeats-nya juga 5. Dan kita menggunakan loop type-nya sequential. Nah, kita akan memodifikasi item-item atau condition yang tertera dalam file Excel yang kita cantumkan. Baik, selanjutnya telah tertera di layar file Excel dari item-item 2 back yang digunakan di trial sebelumnya. Di sini tertera bahwasanya terdapat 5 condition, yaitu ditunjukkan dengan 5 huruf yang berbeda ini, dan targetnya merupakan huruf kelima yaitu A. Ini ditandai dengan angka 1 pada kolom target. Pada kolom target atau yang diharapkan menjadi sebuah jawaban, kita akan menggunakan correct answer-nya yaitu space. Karena ini merupakan salah satu ketentuan dari instruksi yang telah kita berikan sebelumnya. Nah, baik, di sini kita ubah terlebih dahulu susunan huruf dari file Excel yang tertera ini pada kolom pertama. Karena di sini kita akan memodifikasi 5 condition atau 5 huruf tadi menjadi 10 conditions dan kita menggunakan sistem 3 back. Di sini saya sudah menggunakan huruf FH, BJ, L, BFL, KT. Dengan targetnya, kita masukkan terlebih dahulu. Targetnya merupakan huruf B yang kedua dan huruf L yang kedua. Untuk target kita berikan angka 1. Nah, di sini persentase targetnya merupakan 20% karena kita menggunakan jumlah target 2 dari 10 huruf. Kemudian correct answer-nya kita masukkan space pada huruf target, yaitu B dan L yang muncul kedua. Oke, selanjutnya bisa kita klik Ctrl S untuk menyimpan. Nah, kita kembali ke trial properties. Di sini kita akan memodifikasi number of repeats yang semula 5 menjadi 8. Karena di sini saya menginginkan agar 10 huruf yang tertera tadi akan berulang sebanyak 8 kali. Kita kembali ke SciCompy Builder dan kita cek kembali loop dari trial ini.
Oke, di sini sudah terganti bahwasanya terdeteksi 10 conditions with 3 parameters. Tapi parameters yang akan kita gunakan hanya parameters this letter. Sehingga nanti pada layar eksperimen hanya akan muncul huruf-huruf yang kita sajikan saja. Baik, di sini ada transisi berisikan stimulus teks dengan durasi stopnya 5 detik. Kemudian di selanjutnya, instruksi yang kedua, di sini kita akan memodifikasi gambar instruksinya saja seperti yang kita lakukan pada instruksi pertama. Jadi di sini saya sudah menyiapkan juga penyesuaian background dari instruksi yang kedua disesuaikan dengan warna eksperimen kita yaitu chestnut. Kita masukkan terlebih dahulu untuk gambar instruksinya. Oke, sudah kita input. Kemudian kita akan ke main. Ini merupakan stimulus treeback dari instruksi kedua. Susunannya yang bersama dengan trials, di mana di sini juga tertera ada fixation to dan text to. Di sini di text to ini kita menggunakan coding parametersnya itu $letter dengan L besar. Kemudian di key response kita hanya menggunakan space, sama juga seperti sebelumnya. Coding parameter $letter ini juga akan linear dengan yang kita gunakan di file Excel yang kita cantumkan. Nah, di sini sudah tercantum juga file Excel-nya. Number of repeats-nya sudah 8, dan loops type-nya ada sequential, terdeteksi 10 condition juga. Kemudian di sini ada ending yang tadi saya tambahkan key response berupa space agar eksperimen dapat di-close. Nah, kita bisa running untuk sekarang. Baik, di sini kita mengisi experiments information yang tadi kita modifikasi di awal. Sudah terlihat partisipan, sesi, dan tanggal. Di sini bisa kita isi nama kita, dan tanggal di sini bisa disesuaikan dengan tanggal masing-masing. Baik, sudah tertera di layar instruksi pertama yang kita modifikasi tadi, yaitu menggunakan paradigma and-back, treeback tepatnya, dengan susunan huruf terdiri dari 10 huruf. Maka bisa kita klik spasi apabila sudah memahami instruksi yang telah diberikan. Baik, telah tertera di layar secara bergantian 10 huruf yang kita susun tadi muncul di layar eksperimen, dan kita bisa mengklik spasi apabila telah menemukan jawaban yang benar, yaitu menggunakan konsep treeback. Dan 10 huruf ini akan berulang selama 8 kali, jadi akan ada 80 huruf yang muncul secara bergantian dengan cepat. Dan berikut merupakan transisi yang telah kita setting akan muncul selama 5 detik.
Nah, kemudian kita memasuki instruksi kedua menggunakan konsep 3-back sama seperti sebelumnya. Di sini juga akan ada 10 huruf yang muncul dengan 8 kali pengulangan dan tetap menggunakan konsep 3-back. Baik, tampilan ini menandakan kita sudah berada di ujung eksperimen. Jadi itu tadi adalah salah satu paradigma eksperimen, yaitu NBAC, yang merupakan tes memori untuk mengukur ingatan seseorang apabila diberikan informasi secara jangka pendek. Baik, sekian dari saya, Nurkalis Hakim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.